Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menggambarkan bahwasanya Kristus adalah dasar dari iman kita. Seperti layaknya sebuah gedung atau sebuah bangunan yang boleh berdiri kokoh, tentu penentu berdirinya bangunan tersebut adalah pondasi yang benar-benar baik. Pondasi itu menjadi hal yang sangat penting. Sebelum memikirkan bagaimana gedung ini akan menjulang tinggi ke langit, mereka harus memikirkan bagaimana sebenarnya pondasinya. Jika pondasinya tidak benar atau pondasinya tidak benar-benar kokoh, maka percuma mereka membayangkan bahwa bangunan ini akan menjadi bangunan yang luar biasa, karena sesegera mungkin bangunan tersebut akan menjadi rubuh. Kita boleh memikirkan apa yang disampaikan dalam teks kita hari ini, bahwasanya Paulus ingin mengatakan bahwa apa yang aku kerjakan ini adalah dalam kerangka meletakkan dasar itu. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Gereja dasarnya adalah Kristus. Kita sebenarnya dibangun di atas dasar yang kokoh itu, yakni Yesus Kristus. Mengapa demikian saudaraku? Kita boleh melihat bahwa ada pemisahan dalam doktrin yang jelas antara Judaisme dengan orang Kristen. Bahwasanya kita orang-orang Kristen tidak perlu disunat lagi, karena kita bukan agama perbuatan, tetapi kita adalah agama yang berada di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Tentu kita diselamatkan untuk perbuatan baik, bukan perbuatan baik untuk menyelamatkan umat manusia. Di sana letak perbedaan yang sangat signifikan. Sehingga ketika kita melihat apa yang pernah dilayankan oleh Yohanes Pembaptis kepada Yesus Kristus, yakni baptisan itu, maka inilah sebenarnya yang menjadi dasar atau gambaran kepada kita bahwa terjadi pemisahan secara doktrinal yang luar biasa antara Judaisme dengan kekristenan. Bahwa kita telah berada di dalam dasar yang benar, yakni Yesus Kristus. Saudara dan saya sebenarnya mendapatkan perkenanan Allah karena Kristus. Sehingga jika Yesus Kristus tidak datang ke dunia ini, dasar apakah yang membuat saudara menjadi layak disebut sebagai orang-orang yang telah dibenarkan? Orang-orang ingin menjadi orang yang dibenarkan karena perbuatan mereka. Tetapi mereka salah memahami bahwa tidak ada hal yang baik yang secara murni dapat dilakukan oleh umat manusia itu karena keberdosaan itu. Dosa itu sebenarnya telah merusak atau meracuni kehidupan manusia, kehidupan kita bersama. Tetapi orang tidak menyadari bahwa dosa itu telah menghancurkan segala sesuatunya. Jika kita mengatakan bahwa ada sebuah sistem yang rusak, tentu ada yang error di sana dan harus diperbaiki. Jika kita boleh
cocokkan tentang sebuah analogi antara saudara menciptakan sesuatu hal, saudara ingin interaksi yang benar antara saudara dengan yang saudara ciptakan itu. Jika interaksinya menjadi rusak, tentu saudara akan tahu akar permasalahannya. Sama halnya dengan kita, manusia ini yang diciptakan oleh Allah. Interaksi kita kepada Allah dan juga sesama kita menjadi bermasalah karena kita tidak dibebaskan dari belenggu dosa itu. Sehingga Paulus dengan jelas mengatakan bahwa dasar bangunan itu adalah Yesus Kristus. Kita ini berdiri di atas bangunan itu. Yesus mengatakannya kepada Simon Petrus. Kita mengetahui bahwa Simon artinya alang-alang, seperti tanaman yang mudah diombang-ambingkan. Tetapi kemudian Yesus Kristus menyebutnya menjadi Kefas, artinya batu. Bahwasanya dulu yang mudah diombang-ambingkan, dia sekarang memiliki pendirian yang benar-benar kokoh. Dan Kristus mengatakan bahwa aku akan meletakkan dasar dari gerejaku, jemaatku, di atas batu yang kokoh ini. Tentu batu yang dimaksud di sana bukan pribadi dari Kefas atau Simon Petrus, tetapi Yesus Kristus ingin mengatakan bahwa saya adalah batu penjurunya. Jika saudara ingin membuat pondasi yang benar-benar kokoh, saudara membutuhkan batu. Meskipun saudara memiliki banyak semen, tetapi sebenarnya saudara membutuhkan batu. Itu menjadi penopang yang sangat penting untuk menopang bangunan di atasnya. Dan batu penjuru yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Kita sangat bersuka cita karena kita telah berdiri di atas Kristus, dan disinilah sebenarnya letak dari hal yang luar biasa dan kebaikan itu yang sempurna itu, bahwasanya kita akan mampu melakukan itu karena kita telah berada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, jangan mau dihasut dengan berkata bahwa beriman saja tidak cukup. Saudara harus mengatakan bahwa itu sudah cukup, dan aku akan menghasilkan buah-buah dari imanku. Tentu ini adalah suatu hal yang Tuhan inginkan dari keberimanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh mengetahui dan memahami betapa agungnya cara-Mu untuk menetapkan kerajaan-Mu di dunia ini. Engkau telah meletakkan seluruh itu di atas dasar yang benar-benar kokoh, yakni Yesus Kristus. Tuhan, bimbinglah kami umat-Mu ini, jemaat-Mu yang masih hidup dan tinggal di dunia ini, supaya kami sungguh-sungguh berdiri dengan teguh dan kokoh, mampu menghadapi segala sesuatu hal yang terjadi di dunia ini dengan iman percaya kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.